Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala para hadirin hadirat yang sampun hadir rawuh teng ke masjid mugi-mugi kula lanjenengan sedaya keparingan anugerah berkah barokah manfaat dumugi ing yaumil hadza yaumil qiyamah amin ya rabbal saesunipun kula niki Hamid bin Abdullah bin Yahya asli Magelang. Lah pikire ya asli Magelang ingkang saking Yaman niki sanes kula niki asli Magelang. Magelang iki caket mriki mawon. Terus sakit bahasa Jawi, bisa bahasa Indonesia, asli Magelang, Tempura, dekat sama Salaman arah Purworejo. Kemudian menawi ini saya soleh al-fakir ini S2 saking Yaman. Nang sampun teng mriki sudah ada tinggal di Indonesia ini sejak awal pandemi. Kemudian mungkin pun tentang Tangerang, terus mungkin tentang Tangerang itu sampai kali tahun asli kelahiran mereka. Jadi wow babakan masalah ulama zaman, alhamdulillah deh bahasa ini pun nyambung. Kita menyambung kembali zaman dahulu para aulia termasuk Wali Songo, Wali Songo niku asli pun di Yaman. Harus apa buatan? Kalau kita lihat dan kita dengar cerita-cerita para wali songo itu saking mriku. Terus iki sampun silaturahmi, sampun peseduluran, kados kula lan jenengan kados pederek sedulur ingkang bapak buka min yaumina hadza ila yaumil qiyamah amin ya rabbal. Niki saya Saleh bin Muhammad Al-Baqir iki nggih saking di asli saking Yaman, namun saat niki sampun lenggah tentang Tangerang Jawa Barat. Insya Allah mungkin sabar, mungkin keparingan rezeki bagi kundur rumiyin dan Yaman, mungkin maksud boleh Tangerang. Terus tujuan mereka beri sepindah silaturahmi. Yang jelas silaturahmi menyambung persaudaraan dengan sesama muslim, tidak ada tujuan yang lain. Itu tak ada pun kematian itu. Mungkin kerawuhan pulau sahaja kami kisah ketika kita memiliki matur suwun banget, matur suwun banget. Langkung-langkung mau disuguhi duren, alhamdulillah, masya Allah, Allah Muhammad. Matur suwun sangat. Jazakumullah khairan jaza. Nah saat ini monggo sareng-sareng biar akan apa ingkang badhe di tahun apa badhe tausiah saking Syekh Saleh bin Muhammad Al-Baqir tafadhol alaikum. Nah ini Syekh Saleh ini boten saged bahasa Indonesia kecuali sedikit. Kalau banyak belum bisa. Boleh. Saya belajar bahasa Indonesia. Terus kita semakin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Sallallahu wasallam ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. في البداية جزا الله صاحب البيت وصاحب المجلس خير الجزاء ونسأل الله لنا ولكم وللحاضرين والحاضرات كمال الصحة والسلامة والعافية في الدين والدنيا والبرزخ والآخرة. Jadi kalau terjemahkan apa buatan? Kita jenengan sampun paham. Sampun paham apa dereng? Seketik nggih. Saisane. Kulo nggih asli mriki saking mudeng-mudengan kados ngeten iki. Niat ittiba. Wong sing bahasa Asy'ari nggih pakene nggih kados ngeten lho nggih. Raden Diponegoro, Pangeran Diponegoro nggih pakaiane kados ngeten nggih. Ittiba. Niki diterjemahkan apa?
Saestu. Yakin? Nggih, bismillah. Sak isane nggih. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Sak isane ngono nggih. Alhamdulillah. Nggih, niki alhamdulillah saya soleh mengucapkan salam kepada kita semua dan alhamdulillah dengan sampun jawab. Masya Allah, Allah Muhammad. Tanda tresno. Ucapan salam tanda tresno. Saking seorang muslim kepada muslim yang lain sebab mendoakan keselamatan. Lajeng saya soleh mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala lan sholawat serta salam kagem baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan masyaallah dalu niki jam maghrib niki pada maghrib niki kula lanjenengan dikepalaken kali Gusti Allah teng papan panggenan ingkang penuh berkah barokah. Amin ya rabbal alamin. Dalam keadaan sehat walafiat dan dipenuhi dengan keberkahan, dipenuhi dengan kemaslahatan. Lajeng saya soleh ngendika matur suwun kalian sahibul bait, sahibul majlis, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi keberkahan, maringi kesehatan, maringi ingkang sedaya hajat kabul lan dikabulaken kali Gusti. Amin ya rabbal. من نعم الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم هذه المجالس، مجالس الذكر ومجالس العلم. Ingkang saking nikmat-nikmatipun Gusti Allah ingkang sampun slampah. Iki paling nikmat-nikmate nggih majelis zikir lan majelis salat, shalawat lan majelis takbir. فإذا كان الناس الآن في الغفلة، بعضهم في الدنيا، بعضهم بل في المعاصي، بل بعضهم في بعد عن الله جل جلاله، ونحن وإياكم في مجلس ذكر، مجلس علم، مجلس خير وبركة ونور وسعادة لنا ولكم. Saniki niki kata dalu niki jam niki tiang-tiang ingkang ghaflah niku lalai niku lupa niku lali marang sinten marang Gusti. Nanging alhamdulillah kula lanjenengan sonten niki malam ini saged lenggah sareng-sareng mirengaken tausiah, saged pikiran sareng, saged mujahadah sareng niki sedaya kersanipun Gusti. والحقيقة أن هذا أو هذا الشيء علامة محبة الله لكم، أن الله لم يضعكم في أماكن غفلة، وضعكم في أماكن ذكر وأماكن علم، دليل أن الله يحبكم. Niki sedaya tondo saking Gusti Allah, niku Gusti Allah niku tresno marang jenengan sedaya. Tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu cinta dengan kita. Sebab apa? Allah tidak meletakkan kita di tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah. Allah boten boten kersa kula lanjenengan sakniki dalu niki tempat-tempat maksiat. Tondo tresnane Gusti Allah kula lanjenengan papan panggenan ingkang dipenuhi keberkahan lan ridhone Gusti. Walau kana Allah la yuhibbukum ma ahdartum. Seandainya Allah Subhanahu wa taala itu tidak cinta dengan kita semua, niscaya kita tidak mungkin duduk di sini. Terus napa mboten? الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي صاحب مولد صمد الدرر يقول: أنا أعرف هل الله راض عني أم غضبان علي. أنا أعرف في كل وقت، هذا الوقت الله راضي ولا غير راضي. هذا الوقت قال أعرف فإن وضعني في وقت الضحى في مكان ذكر الله يرضى علي في هذا الوقت، بعد الظهر في مكان علم، مكان ذكر، مكان قرآن، بعد المغرب، بعد العشاء، كل وقت أعرف أن الله راض علي أو غضبان علي بأين وضعني. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Duror, niku ngendikan, kula niki ngertos Allah Subhanahu wa taala niku setiap jam niku enten ridhone Gusti Allah napa mboten teng badan kula. Teng awakku kira Allah iki ridho napa mboten. Niki campuran mboten apa-apa nggih bahasane nggih. Rodal berarti lek kangelan deh ketemu karo wong Jogja bingung kaya kuwi. Biasanya bahasa ngapunten bahasane rada kasar-kasar niki kok kedah basa halus, ikilate rada alot iki. Habib Ali niku ngendikan ngeten iki lho. Kalau Allah ridho,
Kalau Allah cinta dengan kita, Allah pasti akan meletakkan kita di tempat-tempat yang diridhoinya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak cinta dengan kita, Allah pasti akan meletakkan kita di tempat-tempat yang dimurkainya. Sekarang waktu zuhur Allah sedang cinta dengan kita. Kita diletakkan di masjid. Kita diletakkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kretek hati kepingin sholat, kretek hati kepingin ngaji, kretek hati kepingin mirenge tahu tausiah. Ini kita tandane Allah tresna marang jenengan. Nanti jam 8 niki saniki. Mengke jam 8 langsung sinetronan tandane napa? Langsung bal-balan tandane napa? Wis lali kan marang Gusti. Tandane napa? Allah belum ada tresnanya tidak ada tresnanya atau kecintaannya Allah. Jadi kalau kepingin dapat kecintaannya Allah, usahakan dimanapun tempat dan kapanpun waktunya kita berusaha untuk menggapai tempat-tempat yang diridhoi Allah. فإذا استمر الإنسان في كل وقت من أوقاته من ذكر إلى خير إلى نعمة، كل وقته في خير، كل وقته في حسن ظن، في مجلس بعيد عن الحرام، بعيد عن الغيبة والنميمة، بعيد عن نظر الحرام، جاءته حسن الخاتمة لا شك ولا ريب. Kalau seseorang manusia itu setiap hari berusaha ini kula jenengan kedah usaha mboten namung wis pasrah karek ngendi kalau bisa rasa karepe. Ya nggih mboten tetep enten usaha nih, berusaha untuk mendapatkan ridhonya Allah. Dalam arti kata berusaha menjauhi tempat-tempat maksiat, menjauhi pandangan-pandangan yang maksiat, siketron, sekotron, tron yang lainnya. Ya toh. Terus kemudian berusaha untuk tidak mendengarkan ucapan-ucapan buruk seperti adu domba, terus napa meleh, riba, terus napa meleh, hasud dan lain sebagainya. Diusahakan, maka lama-kelamaan orang itu pasti akan mendapatkan husnul. Itu puncak keinginan sinten setiap umat manusia, umat sinten Kanjeng Nabi Muhammad. أما إذا كان وقت الإنسان ما بين الأكل والشرب والغفلة معصية والجوال الانستغرام الفيسبوك يوتيوب تويتر هنا كله غفلة، دليل أن الله في هذه الأوقات كلها غضبان عليك، يخاف عليك أن تموت على سوء الخاتمة والعياذ بالله. Kalau ada orang yang setiap harinya pekerjaannya cuma bahasanya ya dalam keadaan lali, lupa. Boten imut-imut kan marang Gusti Allah. Urusannya urusan HP jenenge Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook. Wah, urusannya mung niku mawon. Sampai lupa adzan subuh, adzan zuhur, adzan maghrib, adzan isya tidak didengarkan, urusannya dengan HP saja, tanda bahwa di waktu-waktu tersebut Allah sedang murka dengan dia. Bagaimana kalau di waktu-waktu yang Allah murka dengan dia, ketika itu Allah memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawanya, pasti suul. Mana asal soal, urid jawab bainakum wa bain Allah fi qulubikum. Lakin jawab sahih, la takdzib bainakum wa bain Allah. Niki enten pertanyaan, bisa soleh niki. Nanging jenengan kedah jawab. Ketika jenengan jawab niki sing jujur nggih. Ampun bahasane ini urusan jenengan kali Gusti Allah. Niki soal sanggih. Angel kita ada apa kudu jujur iki. الجواب أنت لما تسمع السؤال الجواب بينك وبين الله في قلبك نعم يا رب أو لا. Jadi jenengan boten usah langsung diikrarkan dengan jawaban ya tidak. Cukup jawab di dalam hati. Oh iya ya. Soal. Langsung pasrahkan sama Allah. Ini pertanyaannya. أين أكثر استعمال؟ أين أكثر نستعمل القرآن أم الجوال؟ Ini jawab ya. Lebih banyak mana? Anak sepuh-sepuh ini deh. Insyaallah banyak Al-Qur'an ya. Lebih banyak mana kita memakai HP atau membaca Al-Qur'an? Tidak usah dijawab. Sing jawab hati ini jenengan. السؤال الثاني جلوسك على الانستغرام وعلى الفيسبوك وعلى الواتساب وغيرها من وسائل التواصل هذا أكثر أم على القرآن أكثر؟ Jenengan mersani WhatsApp, Facebook, Instagram niku kathah pundi kalih mersani Quran. Niki sing jawab ati jenengan.
Pernah dijawab. عندما تمسك الجوال في الانستغرام هل يأتي الملل؟ يأتي الكسل؟ أو عند القرآن يأتي الملل والكسل؟ Nah, ini pertanyaan mulai. Betul saya dijawab. Ini cuma pertanyaan toh. Ketika kita lagi asik-asik nonton Facebook, Instagram, TikTok dan lain sebagainya, tiba-tiba datang rasa bosan atau tidak? Atau baca Quran kita bosan? Lagi sama makro kesel kita saya banget baca Quran. Kira-kira pripun? Ini sing jawab sing saged jawab sinten jenengan piyambak. Nah ini boten sah dikira. معلوم ممكن ساعة ونصف ساعتين في الفيسبوك تجد الانستغرام ما في ملل سبحان الله كله فرح ومرح وما شاء الله سرور عندما يمسك القرآن كسلان تعبان خلاص يريد ينام. Biasanya pun dia nek bahasane pas nonton belum betul HP ini. Ngapunten dulu. Buat Instagram, TikTok, YouTube. Buat YouTube apa boleh? Game. Habis game apa boleh? Walhasil semua yang ada di HP diperiksa semua. Itu tidak ada capek-capeknya. Tapi baru baca Al-Quran, ayat, 2 ayat, dua ayat, langsung angop sak gede-gede. Ngumpuli angope macan. Niku kata Nabi boten sah dijawab dengan siapa yang kagak. Jawab Allah sallallahu Muhammad. أول ما نقوم من النوم نبحث عن القرآن أو الجوال. Tangi dulu niku nek apa ilmu saking film dengan pertama kali yang dicari Al-Qur'an apa HP? Boten sah dijawab. Jadi nanti jawabnya apa? ممكن بعضنا معه مصحف في البيت التراب موجود فوقه والعنكبوت فوقه لكن الجوال لو في القريب وسخ بالمنديل يصفي مغسل ما شاء الله. Mungkin sebagian dari kita ini ya Al-Quran gak ada Al-Quran jenengan gak ada Al-Quran dia dalamnya jenengan gak ada apa boten ya terus Al-Quran jatuh pajangan apa boten nek Al-Quran itu kotor sampai enten apa sawangan apa nih sawangan di kata niku Al-Quran tapi nek HP sekali kotor betul-betul nganggo tisu nganggo apa niku leres apa boten jenengan sing jawab ya Mbak Allah sallallahu Muhammad. قبل شهر في اليمن انقطع الانترنت 3 أيام. Berapa hari yang lalu di Yaman itu terjadi terputusnya internet 3 hari 3 malam. يقول واحد سبحان الله المساجد مليان المسجد مليان صلاة الصبح ما شاء الله والناس يقرؤون القرآن كثير في المسجد ما يخرج من المسجد ما في انترنت خلاص رجعوا إلى القرآن. 3 hari tanpa internet di Yaman itu masjid penuh masjid kebak maca Quran kabeh ketoke bahasanya rajin tapi begitu internetnya munggah meneh masjidnya sepi padahal Yaman apa meneh ngene telung dino barang ini gak ngapun nggih. Telung dino mboten enten internet niku masjid kebak. Masya Allah, rajin maca Quran, rajin khatam di Quran. Wah, 3 hari tanpa internet. Begitu internet ada lagi bilang. سؤال اليوم هل قرأنا شيء من القرآن؟ Nah, soal pertanyaan terakhir nih Bu. Nah, dinten iki alhamdulillah mriki Masya Allah ya saya Masya Allah. Dinten niki enten sing wis maca Quran. Enten sing dereng maca Quran apa sedaya sampun maca Quran. Boten sah dijawab. Anifan waktu sholat. Nada Al-Quran. هل له حزب؟ هل قرأ جزء من القرآن اليوم؟ Apakah baca Quran walaupun sedikit? Bukan waktu sholat, kalau waktu sholat tetap wajib baca Quran. لذلك هذه علامة الله في من يحب وعلامة الله في من لا يحب. Nah ini tanda dari orang-orang yang dicintai oleh Allah dan tanda bahwa orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah seperti ini bedanya. Jenengan mau sampun mireng bisa beda ke piyambak mboten mawon. لذلك خذوا هذه الفائدة العظيمة. Nah, oleh karena itu ambil permisalan dari hal yang baik ini, faedah ini
betul-betul ambil iktibarnya secara faedah yang sangat-sangat bagus untuk kita ambil. يوم القيامة كل الأعين من الأولين إلى الآخرين يبكون الدموع تبكي حتى تكمل الدموع تنشف تخرج الدماء بعد الدموع ولا فائدة. كل الناس يبكون يوم القيامة إلا ثلاثة. Mengkaitan akhirat, ini cerita akhirat ya. Mengkaitan akhirat, setiap manusia, baik laki-laki maupun wanita, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, baik yang tua maupun yang muda, baik yang kecil maupun yang besar, semuanya di akhirat bakalan menangis. Terus menangis sampai habis air matanya. Begitu habis air matanya diganti dengan air mata darah, itu yang terjadi nanti di akhirat. Illa thalath, kecuali 3 orang yang tidak mungkin tidak bakal menangis. Ya aba, ya ummahat, ya ikhwan, ya akhwat, ya sigar, ya kibar. Nas'al ana wa antum nas'al anfusana. Hal ana wahid min haula thalath am la? Nah, wahai para bapak-bapak, ibu-ibu, bocah-bocah, anak-anak kecil, anak-anak besar, ini coba kita bertanya dengan diri kita, apa kita ini tergolong dari 3 orang ini atau tidak? Kalau tergolong dari 3 orang, insya Allah kita nggak nangis nanti di akhirat. Tapi kalau kita tidak tergolong dari itu, kita pasti nangis di akhirat. فإذا كنا من هؤلاء الثلاثة نفرح في الدنيا. افرح ما في مشكلة. أنت يوم القيامة من أهل السعادة. Nah, kalau kita tergolong dari 3 orang ini, maka kita akan bahagia. Di dunia bahagia, nanti di akhirat juga kita tergolong dari orang yang bahagia, sebab tidak mungkin nangis. أما إذا كنا من غير هؤلاء الثلاثة ليس من الثلاثة نحن فلنبكي الدنيا أفضل قبل الآخرة. Kalau kita bukan tergolong dari orang 3 orang ini, lebih baik nangis saiki dulu. Bahasa Indonesia soalnya saiki baik nangis daripada besok-besok. Entek mau banyak motomu bukan saiki timbang العين الأولى الذي لها السعادة في الآخرة لا تبكي يوم القيامة عين سهرت في سبيل الله. Mata yang pertama yang kelak nanti tidak akan nangis di yaumil qiyamah adalah mata yang sahirat, yang bergadang untuk karena Allah Subhanahu wa ta'ala. سهل يقرأ القرآن والناس نائمين. هذا عين مكرمة عند الله. Nah, mata yang bergadang untuk membaca Al-Quran, sedang orang-orang pada tidur, untuk mengamalkan zikir, sedang orang-orang pada tidur, sholat, orang-orang pada tetap melek kagem Gusti, bukan melek untuk nonton sepak. سهر في الليل مراجعة العلم، كتابة العلم، مراجعة المسائل، حفظ العلم، مراجعة المتون وغير ذلك إلى الساعة 1 الساعة 2 في الليل حتى عين شيء من الألم، شيء من الحزن وتعبان لأنه يراجع العلم. أبشر عينك لا تبكي يوم القيامة. Kemudian mata yang dipakai untuk mempelajari ilmu agama, ilmu syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, terus dipakai untuk memandang dan mempelajari ilmu sampai matanya sakit. Ketahuilah bahwa itu tanda bahwa nanti mata seperti itu, mata yang dipakai untuk melihat ilmu, kelak di akhirat tidak akan menangis di yaumil qiyamah. العين الثانية. Mata yang kedua, عين غضت عن محارم الله. أراد ينظر في الجوال استغفر الله. أراد ينظر استغفر الله. يخاف الله يراقب الله. عين منعت نفسها هذا حرام، هذا لا يجوز. mata yang tidak dipergunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Ini nanti mata tidak menangis di yaumil qiyamah. Jadi kalau melihat yang haram-haram, boleh delok kuku lewat, nek sing larang iki apa meneh kolam renang, ya itu haram akhirnya mati tiga. Kita nggon kolam renang. Itu haram. لا يمسك الجوال يفتح الكاسيات العالية واستغفر الله، هذا حرام، استغفر الله وهو ينظر الى الجوال، هذا استغفار كاذب.
Bukan seperti orang yang masya Allah delok Facebook apa di Instagram delok astagfirullah tapi terus penelan astagfirullah astagfirullah. Ini namanya bohong. Istighfar astagfirullah astagfirullah. أو يمر Itu namanya bohong. يمر في المول ولا في السوق يرى المرأة الكاسية العالية أو أستغفر الله أستغفر الله. Lah, kalau melbukan pohon, lihat perempuan yang pakai apa itu namanya? Bikini. Apa namanya? Biar celananya pendek itu kelihatan itu jasa. You can see. Astagfirullah. Masa astagfirullah kalau gini? Astagfirullah. Dan terus ولا تتبعها من ملأ عينهم من الحرام ملأ الله عينهم من النار. Barang siapa yang mencegah pandangan matanya dari bab yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencegah matanya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. بل يذكر بعض الحبايب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في الإسراء والمعراج أن ملك من الملائكة يأتي بالحديد أحمر من شدة الحرارة على النار ثم يأتي إلى رجل يدخل هذا الحديد حتى يخرج. كم مرات كثير النبي من هذا قال هذا كثير نظرات الحرام من أمتك. Diceritakan, ini cerita kanjeng Nabi Muhammad SAW di waktu beliau Isra dan ketika Rasulullah SAW diampirkan oleh malaikat Jibril tembus dina nerakane Gusti mampir, tapi nerakanya Allah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad. Malaikatnya Allah sedang membakar besi yang panas, dibakar sampai merah. Setelah merah dimasukkan ke matanya seseorang, terus sampai tembus, dan itu berkali-kali, bukan sekali dua kali. Cabut utuh meleh, coblos meleh, cabut utuh meleh, coblos meleh, mau tenang, mau terus. Kemudian sampai Rasulullah tanya, ini kenapa orang ini kok kesian banget ini? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, itu orang suka memandang gambar-gambar yang haram dari umatnya baginda Nabi Muhammad. سيدنا عيسى بن مريم مات صاحبه نبي من أنبياء الله مات صاحبه بعد 40 سنة رأى في المنام سيدنا عيسى قال يا فلان كيف حالك مع الله في القبر؟ قال يا نبي الله والله إنني 40 سنة وأنا أعذب في القبر على نظرة واحدة من نظرات الحرام نسيت أتوب منها. Sayyidina Isa, Nabi Allah Isa, niki gadah lencang, gadah teman, punya teman. Temannya Nabi Allah Isa meninggal. 40 tahun kemudian Nabi Allah Isa bermimpi bertemu dengan temannya. Kemudian ditanya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala terhadapmu? Apakah Allah mengampuni dosa-dosamu atau Allah menyiksamu? Maka temannya menjawab, temannya Nabi Isa, dikirim canggih sinten? Nabi Isa alaihissalam. Maka temannya Nabi Isa menjawab, demi Allah, selama 40 tahun aku disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama 40 tahun ini temannya Nabi Isa, kancane rencane Nabi Allah Isa. Jadi ngendikan 40 tahun saya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dan disebabkan melihat satu penglihatan pandangan yang diharapkannya Allah, dan aku lupa sudah. Aku mandang siapa dan apa aku lupa. Tapi karena itu aku disiksa oleh Allah 40 tahun. هذا شهر التوبة نكثر فيه من التوبة ونتذكر الذنوب بيننا وبين الله ولا نستحي من الله نتوب ونبكي إلى الله جل جلاله. Kita ini termasuk bulan bulan kita memohon ampun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu dari malam ini dan dari kemarin-kemarin sebetulnya kita memperbanyak istighfar, kita memperbanyak permohonan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa kita. انتبهوا
تتوب إلى الله وتنسى ذنب أو معصية قبل سنوات، قبل 10 سنوات، قبل 15 سنة، قبل سنة سنتين وغيرها، أنت اللي تنسى. ربما يكون هذا الذنب سبب سوء الخاتمة، سبب العذاب مثل هذا الرجل 40 سنة في القبر. Hati-hati dengan perbuatan-perbuatan dosa yang sudah lalu, entah beberapa tahun yang lalu. Karena itu kita percepat permohonan taubatnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar apa? Allah menghapus dosa-dosa kita yang lalu dan membersihkan kita. Kita lihat bahwa orang-orang yang mungkin saja berkatnya dosa-dosa perbuatan dosa-dosa kita yang lalu bisa menyebabkan kita diadab atau dijadikan kita orang-orang yang su'ul khatimah. Al-ain tsalitsah. Mata yang ketiga. Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang selalu menangis karena takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ma akthar an-nas اليوم يبكون من الأمراض، يبكون على موت الأب، موت الأم، موت الأخ، موت الأخت، موت الابن، موت البنت، ولا يبكون شوقا إلى الله، ولا يبكي خوفا من القبر وسوء الخاتمة. Sekarang ini banyak dan kita lihat dari saudara-saudara kita sendiri banyak yang menangis karena apa? Karena kebanyakan nonton sinetron yang menyedihkan, karena kehilangan hartanya, karena kematian, karena berbagai macam problematika kehidupan yang dilalui, karena kakek utangi. Ini nangis piambak-piambak kan, dia kadang sampai sahabat sampai nangis-nangis. Dia lupa bahwa dia ini memiliki dosa yang perlu dia tangisi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. كثير من الناس يمر عليه أسبوع كامل، أسبوعين، شهر، شهرين، سنة كامل عادوا ما بكى من خشية الله. Berapa banyak orang yang sudah melewati dalam hari-harinya, entah itu 1 minggu dalam umurnya, 1 bulan dalam umurnya, tidak pernah menangis karena dosa-dosa yang sudah dia lakukan. لذلك يقول سيد الحبيب محمد بن عبد الله الهدار شيخ مشايخنا دموع السحور قيام القبور. Dikatakan oleh guru kita yaitu Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad, dia mengatakan tangisannya orang yang di waktu malam karena dosa-dosanya itu akan bisa menjadikan cahaya bagi kuburannya. ذلك هذه الثلاث الأعين نحاسب أنفسنا، نحاسب زوجاتنا، نحاسب أبنائنا وبناتنا، هذه الثلاث الأعين لها السعادة في يوم القيامة. Ini pembahasan masalah air mata yang bisa menyelamatkan kita untuk kita, dan kita ajarkan kepada keluarga kita ajarkan kepada istri kita ajarkan kepada anak-anak kita agar kita dan keluarga kita terselamatkan dan digolongkan daripada orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Kalau ada yang mau tanya silakan.
barakatihim wa minal husna bi hurmatihim wa minna bi barakatihim wa mu'afatihim minal hidayah wa mu'afatihim jadi salam ya Rasul